Ya, halo, kembali lagi bersama saya Gusnando. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat tampilan seperti ini dengan React Native. Jadi yang kita akan buat di sini adalah tampilan dari profile. Ini ada gambarnya, ada jumlah postnya, ada following berapa, followernya berapa, ada handle-nya, ada user, ada namanya, lalu ada ini ada deskripsinya ya, yang bio-nya. Kemudian ada tombol follow dan unfollow. Di sini ada foto, video, tag, dan ada post-postnya. Lalu ada juga bottom menu seperti ini. Gimana cara buatnya? Kita akan bahas di video kali ini. Jadi pertama-tama kita akan buka terlebih dahulu command prompt. Setelah itu kita akan buat project baru pakai npx react native init. Nama projectnya misal profile versi 2. Jadi profile versi 2, lalu di enter. Baik, sambil kita nunggu buat project, kita akan cari terlebih dahulu gambar-gambarnya ya. Jadi saya akan buka dulu Google Chrome. Di sini saya akan buka terlebih dahulu unsplash.com. Nah, di Unsplash ini adalah sebuah situs yang digunakan untuk mencari gambar atau foto yang bisa kita gunakan secara gratis. Jadi kita bisa menggunakan foto-foto yang ada di Unsplash ini untuk kebutuhan komersial dan non-komersial. Artinya itu apa sih? Jadi kita bisa menggunakan foto-foto yang ada di sini itu. Misal kita buat aplikasi lalu kita masukin foto yang ada di sini gitu, atau pakai foto yang di sini, itu gratis, nggak dipungut biaya apapun, karena dia itu bisa digunakan untuk proyek komersial dan non komersial. Walaupun nanti aplikasinya itu akan kita jual. Jadi di sini kita bisa cari misal nature gitu ya. Cari nature, lalu kita akan cari sebuah foto. Jadi kita akan pakai foto pohon aja ya. Kita pakai tree gitu. Tree. Kita akan pakai foto pohon yang ini misal. Kita buka dulu tab baru, gambarnya seperti ini. Nanti kita dapat link seperti ini. Nah, untuk gambarnya kita akan pakai dari URL yang ada di sini itu ya. Jadi kita nggak download gitu. Anda juga bisa download sih. Anda bisa juga masukkan projectnya. Untuk saat ini saya akan gunakan yang pakai link aja. Oke, di sini sudah berhasil dibuat projectnya. Berikutnya adalah kita akan pindahkan direktorinya ke profile versi 2. Nah, berikutnya kita akan buka di Visual Studio Code pakai code titik projectnya. Nah, lalu di sini kita akan install juga sebuah library yang bernama React Native Vector Icons. Kita bisa cari React Native Vector Icons. Silakan diklik yang ini. Berikutnya adalah untuk instalasinya, kita bisa menggunakan npm atau yarn. Jadi jika Anda menggunakan npm, silakan pakai npm install seperti ini. Jika Anda menggunakan yarn, jadi tinggal yarn add React Native Vector Icon seperti itu. Di sini saya akan copy aja ini, lalu pastekan di sini ya. Nah, untuk instalasi dari React Native Vector Icons, kita bisa copy yang ini. Lalu kita tempatkan di Android app build.gradle. Jadi di Visual Studio Code-nya buka Android, lalu app build.gradle yang ini. Pastekan di paling bawahnya. Nah, seperti ini. Lalu simpan, lalu di close. Setelah itu, ini kan udah berhasil diinstal ya, React Native Vector Icons-nya. Jadi kita jalankan project-nya dengan cara npx react native run. Sekarang kita akan jalankan project-nya dengan cara npx react native run Android, lalu di enter. Ini bisa di close aja ya, yang ini close aja, nggak perlu. Lalu ini bisa di minimize dulu. Silakan buka file namanya app.js di sini. Nah, lalu ini kita akan pindah dulu ke kiri seperti itu. Lalu ini kita akan besarin sedikit. Sip. Berikutnya kita akan tunggu sampai projectnya berhasil untuk dijalankan. Baik, di sini projectnya sudah berhasil untuk dijalankan ke emulator. Berikutnya adalah kita minimize dulu ini. Lalu kita akan select semua yang ada di app.js ini lalu dihapus. Nah, di sini bisa Anda perhatikan bahwa tampilan yang ada di sini adalah tampilan yang ada di sini gitu. Jadi kita pakai Ctrl Alt backspace. Setelah itu kita import terlebih dahulu React Use Effect-nya. Setelah itu kita akan import juga ada view dari React Native. Setelah itu kita akan import juga view dari React Native. Lalu kita akan buat komponen baru pakai SLR. Kita akan isikan view aja kosong. Lalu di sini kita bisa isikan style black 1 gitu. Jadi hasilnya di sini adalah sebuah view kosong karena ini masih belum ada apa-apanya. Jadi bisa dibayangin view yang ini itu adalah yang semua ini. Berikutnya adalah kita juga akan import juga ya text. Lalu kita akan import juga touchable opacity untuk membuat button. Oke, itu aja dulu. Nah, di sini misal saya pengen buat profile informasi kayak
di Instagram gitu ya. Jadi profile information mirip di Instagram. Di sini kita bisa pakai gambar dulu ya. Jadi kita import terlebih dahulu gambarnya, image. Di sini kita akan gunakan image. Lalu yang pertama itu adalah source-nya, atau sumber gambarnya dari URI. Kita masukkan URL-nya di sini. Jadi kita bisa copy foto yang tadi itu, kita copy ini, lalu pastekan di sini. Hasilnya adalah seperti itu. Berikutnya adalah kita bisa isikan di sini style. Panjangnya itu misal 50, lebarnya 50. Seperti ini. Kalau kita buka emulatornya, udah muncul gambar pohon seperti ini. Misal Anda pengen pohonnya itu agar berbentuk lingkaran. Jadi kita bisa isikan border radiusnya itu 50/2. Jadi kalau pengen lingkaran, Anda bisa menggunakan setengah dari panjang dan lebarnya, jadi 50/2 seperti ini, maka akan jadi bulat seperti. Berikutnya adalah saya ingin tambahin sebuah view lagi, kayak begitu. Saya ingin semua yang ada di dalam view yang ada di sini itu memiliki style, lalu margin horizontalnya itu 20. Jadi ada di sini jaraknya 20, sini 20 gitu. Dan margin top-nya itu 20. Jadi akan menambahkan jarak di sini 20. Kemudian di bawah image ini, misal kita isikan sebuah teks. Misal ada handle-nya. Kalau handle Instagram saya misal @gusnando gitu ya. Lalu di bawahnya ada nama saya, misal Gusnando gitu ya. Seperti itu. Kemudian di nama ini biasanya itu kan huruf tebal. Jadi kita bisa isikan style, font weight-nya itu bold. Seperti itu. Setelah itu kita bisa isikan warnanya itu warna gelap seperti itu. Kemudian biasanya kan yang ini itu lebih kecil dari tulisan di bawahnya. Jadi kita bisa isikan yang @gusnando ini sebuah style, font size-nya kita kecilin aja di sini, misal 10 gitu. Nah, seperti itu hasilnya. Atau kita bisa gigit di 12 deh ya. 12. Kita simpan coba. Oke. Lalu di sini bisa Anda perhatikan bahwa ini itu yang tulisan dengan gambarnya terlalu dekat. Kita bisa isikan di sini margin top di tulisannya 20 agar sedikit lebih jauh. Pakai 10 aja cukup ya. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah kita ingin agar di samping sini ada misal ada jumlah postnya, lalu ada jumlah followingnya dan jumlah followernya. Caranya itu adalah kita bisa masukin semua yang ada dalam sini dulu ke dalam sebuah view kayak gini. Lalu di sini ini kan udah masuk ke dalam sebuah view. Nah, di bawahnya sini kita bocorin dulu. Misal ada view, yang pertama itu ada teksnya post gitu ya. Lalu ada jumlah postnya misal 96. Kemudian di sini kita bisa style-nya sama juga seperti tadi ya. Jadi kita akan tebelin aja yang 96 ini seperti itu. Bisa Anda perhatikan bahwa yang 96 ini dia itu kan di bawahnya ya. Agar di sampingnya di sini bertambah, kita bisa isikan di sini text direction row. Jadi dia itu akan pindah ke kanan seperti ini. Kalau secara default, kalau kita isi kolom di sini, kolom, maka semua yang ada di dalam view yang ada di sini, yang ini, yang view ini dan view ini akan di-render dari atas ke bawah. Jadi dia itu dari atas ke bawah seperti ini. Kalau di sini row kayak gitu, maka ini akan di-render dari kirinya, yang ini akan di kanannya gitu. Makanya tadi saya kelompokin seperti ini. Kalau misal Anda nggak pakai seperti ini, maka yang kehitung itu adalah 3 komponen ini. Kalau kita simpan hasilnya seperti ini gitu. Kita nggak pengen kayak begini, makanya saya isikan view tadi di awal. Oke, udah muncul postnya, ada lagi 2, yaitu ini kita akan duplikat dulu ya. Saya akan duplikat pakai Ctrl+Shift+D. Setelah itu kita akan isikan di sini ada following, misal 300 orang. Lalu yang terakhir ada follower, misal 2100 gitu. Nah, di sini kan bisa Anda perhatikan bahwa post following follower ini tidak menggunakan tempatnya full begini ya. Untuk dia itu agar menggunakan tempat yang tersisa ini dan sama rata, kita bisa isikan di view ini pakai style flag 1, lalu justify content center dan align itemnya center. Align itemnya itu center. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita bisa copy aja dulu semuanya yang ada di sini ke view yang ada di bawahnya seperti ini. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat ada postnya, lalu ada followingnya, lalu ada followersnya.
Kemudian jika Anda ingin agar secara vertikal itu dia tuh nggak di tengah, yaitu kita bisa cut itu yang ini gitu. Secara vertikal itu dia tuh nggak di tengah, misal Anda pengen ya. Jadi Anda bisa isikan justified kuncinya di sini flag start seperti itu. Maka dia itu akan di atasnya seperti ini. Jadi ini itu berfungsi untuk diatur biar di tengah secara vertikal. Kalau yang align item secara horizontalnya. Jadi kalau kita isikan di sini flag start, dari yang sebelumnya center jadi flag start, dia itu akan naik ke atas seperti ini. Oke, kita udah memiliki post following followers. Berikutnya adalah kita akan ganti dulu ya background yang ada di sini agar putihnya itu sesuai ya. Kita bisa isikan di sini misal background color warna putih banget misal kayak begini. Kemudian yang ini itu namanya status bar. Kita bisa ubah juga warnanya. Jadi di sini pakai status bar. Kita isikan bar stylenya itu warna ini ya, warna dark content. Jadi ikonnya itu warna hitam. Lalu background colornya itu warna putih banget kayak begini. Hasilnya itu adalah seperti ini, jadi lebih rapi aja kelihatan. Kemudian misal saya pengen agar ada tanda centang di sini samping saya ya. Jadi kita bisa cari dulu ikonnya. Jadi cari font awesome 5 icon list gitu ya. Setelah itu kita bisa klik yang ini Start P5 icon. Lalu kita bisa cari di sini namanya check. Jadi bahasa Inggrisnya centang. Kita bisa pakai yang udah ada circle ini. Jadi check circle. Kita bisa centang yang free dulu, yang ini ada check circle. Kemudian untuk menggunakan ikonnya kita bisa pergi ke React Native Vector Icons. Kita bisa copy ini, lalu pastekan di atas sini importnya seperti ini. Ini pakai font awesome 5 dan nggak pakai this ini, cukup kayak begitu. Setelah itu di sini ada contohnya, pakai ikonnya itu gimana. Kita copy dulu. Lalu di bawah sini kita bisa isikan, jadi di sampingnya di sini kita bisa isikan tanda centangnya seperti itu. Ini warna biru misal. Jadi saya sudah siapkan warna birunya ya seperti ini. Hasilnya itu adalah roket. Karena kita belum isikan ganti namanya di sini jadi check circle dari yang sebelumnya ini rocket. Kita ganti dulu check circle kayak begitu. Nah, jadi check circle. Kalau kita isikan props namanya solid di sini, maka dia itu akan jadi full seperti ini. Nah, sekarang kita akan kecilkan sedikit jadi misal 10 atau 15 ya. Nah, seperti itu hasilnya. Kita kecilin lagi jadi 12 misal. Nah, begitu. Cukup ya. Lalu di sini kita bisa isikan di bawah sini kan biasanya ada bio-nya gitu ya. Jadi kita bisa di bawah sini, jadi pastikan di luar view yang ada di sini, yang ini di luar sini. Kita buatin view dulu baru. Lalu kita bisa isikan sebuah teks. Di dalamnya itu misal be your best self. Seorang YouTuber yang baru mulai buat konten. Kayak gitu misal. Kita pengen agar ada sedikit marginnya di sini. Jadi sama seperti tadi, kita akan isikan di sini style margin horizontalnya itu 20. Begini ya. Jadi udah lebih kelihatan ya. Profilnya itu lebih keren kelihatannya. Lalu di sini kita bisa isikan emoticon ya. Untuk ngeluarin emoticonnya Anda bisa tekan Windows lalu tanda titik akan muncul window emoticon seperti ini. Kita bisa isikan misal pakai tangan itu ada nggak ya? Kita pakai bropes. Kita akan pakai yang ini, misal be your best self gitu. Lalu seorang YouTuber yang baru mulai membuat konten. Kemudian di sini misal ada dua buah tombol, ada follow dan unfollow. Jadi di bawah sini kita bisa buatin namanya touchable opacity. Jadi saya buatin dulu view ya. Masukin di sini touchable opacity. Kemudian di sini kita bisa isikan sebuah teks, misal unfollow. Gitu. Di sini kita akan isikan juga di bawahnya ada follow. Touchable opacity adalah sebuah komponen yang digunakan untuk agar apa yang ada di dalamnya bisa jadi sebuah button seperti ini. Kemudian di sini saya akan isikan style, left direction-nya itu row, kayak begitu. Kalau saya isikan di sini style flag 1, maka dia itu akan menggunakan semua tempat yang tersedia secara horizontal. Kalau kita isikan di sini juga flag 1, maka di sini akan dia tuh sama-sama dibagi sama rata. Jadi dia itu 1, ini 1 banding 1. Kemudian di sini kita bisa isikan juga margin horizontalnya sama ya, 20 kayak begitu. Kemudian di buttonnya kita bisa isikan sebuah style juga, misal padding vertikalnya 20. Jadi padding top dan buttonnya itu 20. Kemudian background colornya
kita bisa isi sesuai dengan yang tadi sudah kita buat di sini. Jadi sesuai tanda centangnya tadi. Nah, begini. Lalu saya ingin agar di tengah, jadi bisa pakai justify content center dan line itemnya itu center kayak begini. Lalu saya akan membuat teksnya ini, hurufnya itu jadi warna putih ya. Tulisannya jadi warna putih seperti ini. Lalu di sini kita bisa isikan border radiusnya itu misal 10 atau 8 aja deh cukup ya. Kemudian padding vertikalnya kita kecilin lagi dikit jadi 12. Padding vertikal adalah padding yang bertambah dari sini, jadi yaitu padding top dan padding bottom gitu. Kemudian kita bisa isikan elevation 2 agar ada shadownya sedikit di bawah sini, jadi kelihatan seperti button. Kita bisa atur-atur lagi ini border radiusnya agar bisa lebih pas ya, dia itu cekungannya di sini. Kemudian di sini kita bisa isikan margin top ya, supaya nggak terlalu dekat dengan atas yang ada di sini. Kita sudah memiliki tombol follow dan unfollow-nya. Sekarang kita bisa pakai yang warna dasarnya itu warna putih. Jadi kita bisa copy aja ini, tekan di sini kayak begitu. Ini kita tuliskan unfollow. Kayak begitu. Bisa diperhatikan bahwa di sini itu kan kanan dan kiri itu nggak ada jaraknya. Kita bisa isikan jarak. Margin right misal 5 kayak begitu, dan di sini kita isikan margin left-nya itu 5 kayak begini. Berikutnya saya ingin ubah warna dari background-nya ini jadi warna putih kayak begini, tapi warna teksnya itu warna biru gitu. Nah, kayak begini hasilnya. Kemudian kita bisa set dulu di sini font weight-nya itu bold agar tulisannya itu tebal. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Kemudian di bawah sini misal saya ingin ada foto-foto gitu ya. Jadi misal di sini saya ada foto, lalu ada daftar videonya, dan lalu ada yang di tag gitu ya. Jadi orang yang nge-tag saya. Kita sama seperti tadi buatin sebuah view. Lalu di sini kita akan isikan teks. Jadi yang pertama itu adalah foto, yang kedua itu ada video gitu misal. Yang ketiga itu ada tag. Saya ingin agar dari kiri ke kanan sama seperti tadi, kita bisa isikan style di sini. Text direction-nya itu row kayak begitu. Kemudian agar ada sedikit jaraknya ya, jadi saya tambahin margin top 10 ke 20 aja, dan margin horizontalnya itu 20 begini. Kemudian di sini kita bisa bagi sama rata space yang tersisa sini. Kita bisa pakai tombol touchable opacity seperti itu. Masukkan teksnya ini ke dalam touchable opacity seperti ini, jadi dia itu bisa diklik. Kemudian kita bisa isikan style flag 1 dan justify content center agar dia itu di tengah, dan line itemnya center seperti ini di tengah dia. Kalau kita copy style yang ada di sini atau kita duplikat aja touchable opacity ini jadi 3 gitu ya. Kita ganti ini jadi video, ini kita ganti jadi foto. Hasilnya seperti ini. Kemudian di sini misal kita yang aktif itu fotonya, jadi bisa isikan style font weight-nya itu bold kayak begitu. Kemudian saya pengen ada ikonnya. Saya cari dulu di Font Awesome, ikonnya itu foto. Kita pakai image ya, kita pakai image yang ini, image namanya. Jadi kita bisa cari ikonnya dulu di atas sini, icon check circle-nya ini. Kita pastikan di atas fotonya gitu. Kalau kita lihat, nah udah ada tanda centang begini, kita ganti di sini jadi image tadi ya, namanya image ya. Kayak begini. Kemudian kita bisa gedein sedikit jadi 20 misal ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa tambahin di sini juga sama. Di bawah sini ada video dan tag-nya. Tetapi ikonnya itu beda. Kalau video kita misal pakai cari di sini video. Kita pakai yang mana ya? Kita pakai yang video ini aja. Kita pakai video yang ini aja. Pakai video di sini. Dan satunya lagi ada tag. Kita bisa cari di sini tag gitu ya misal. Kita bisa pakai yang ini, teks kayak begini. Kalau kita buka, dia itu udah berubah seperti ini. Nah, ini kita bisa sesuaikan dulu ya, jadi 18 misal ikonnya, biar lebih pas aja gitu kelihatan. Kemudian di sini kita misal tambahin ada gambarnya gitu ya. Jadi di bawah-bawahnya sini ada gambar-gambar yang sudah saya upload gitu ya. Caranya adalah kita bisa menggunakan yang pertama itu adalah playlist, yang kedua itu adalah React Native Super Grid. Di sini saya akan contohkan dulu pakai playlist ya. Jadi saya pakai playlist. Kemudian untuk datanya itu saya akan simpan dulu dalam sebuah state namanya data. Ini set data. Ini kita akan isikan use state, lalu sebuah array. Ada objeknya kayak begitu. Di dalam data ini kita bisa isikan daftar dari gambar yang saya miliki. Jadi yang pertama itu adalah ada title-nya, misal mountain gitu ya.
Description-nya saya lagi di gunung. Kemudian yang ketiga ada URL-nya. Jadi kita bisa isikan image URL di sini. Untuk URL-nya itu kita cari dulu di Unsplash ya. Jadi saya misal cari gunung gitu ya, atau mountain. Yang ini kita copy aja URL-nya. Pastekan di sini kayak. Nah, ini saya akan buat dulu yang sama ya. Jadi untuk ngetes aja dulu, nanti kita akan ubah-ubah. Kita duplikat jadi misal 4 gitu ya. Simpan. Berikutnya di bawah sini, di sininya kita bisa isikan di sini sebuah view. Saya ingin agar dia itu menggunakan semua tempat yang tersedia, jadi pakai flag 1. Jadi view ini bisa dibayangin dia itu segini. Nah, segini. Kemudian di sini kita bisa isikan flat list. Lalu sumber datanya itu dari sebuah state namanya data. Lalu render item. Saya ingin agar dia itu tampilannya itu seperti apa gitu. Kita bisa isikan di sini. Di sini saya akan gunakan masing-masing itemnya. Saya akan tampilkan ke dalam sebuah view. Lalu ada teksnya. Jangan teks ya. Ini ya, gambar. Jadi pakai image. Kemudian width-nya itu kita beri style dulu, misal width-nya itu 80 dan height-nya itu 80. Jadi panjangnya itu 80, lebarnya 80. Lalu source-nya itu atau sumber gambarnya kita dari URL. Ini kita tulis URI-nya, lalu di sini kita akan isikan item.image URL-nya. Lalu kita simpan hasilnya seperti ini. Jadi di sini kita buatin sebuah image yang panjangnya itu 80 dan lebarnya itu 80. Kemudian kita bisa ganti di sini jadi touchable opacity dulu ya, agar bisa diklik. Supaya ini itu agar dia itu 3 ke sini ya, kita bisa isikan di sini 6 kolomnya itu 3 gitu. Jadi jumlah kolomnya itu 3. Ini kita bisa reload dulu, tekan di sini load R gitu ya. Baik, di sini udah muncul 3 gambar gini. Kita bisa isikan sedikit margin ya di sini, margin horizontal misal 20 gitu ya. Misalnya seperti itu. Kemudian untuk width dengan height-nya, saya ingin agar lebarnya ini, lebar layarnya dibagi 3 gitu. Caranya itu adalah bisa pakai namanya use dimension. Jadi di sini bisa kita cari use dimension. Kita klik yang ini. Nah, ini use window dimension ya tadi namanya, sorry. Kita import terlebih dahulu use window dimension-nya. Kita import dulu use window dimension-nya, lalu kita klik di sini. Ini kita copy, lalu kita isikan di app-nya begini. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa berapa sih dia itu dimensi panjang dan lebarnya gitu. Jadi kita bisa panggil window ini di sini. Di sini window dot panjangnya dikurangi misal 40 gitu. Kalau kita simpan, misalnya seperti ini, setelah dikurangi 40 saya bagi 3. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian di sini saya akan isikan margin ya. Jadi di sini kita akan isikan margin horizontal atau 5 gitu aja. Jadi di sini tambah 5, di sini tambah 5. Ini kita kecilin lagi dikit. Ini kita dibagi 3 dulu. Setelah itu kita kurangi 50 gitu misal. Seperti itu hasilnya kalau kita kurangin 20 seperti itu. Oke. Kemudian di sini kita bisa isikan margin topnya 20. Seperti itu. Lalu kita bisa isikan border radiusnya di sini. Misal saya isikan border radiusnya itu 3. Kemudian di sini kita bisa isikan juga border radiusnya itu 3. Jadi ada cekungannya sedikit. Di sini saya akan gedein dulu sedikit ya, jadi 30 width-nya. Baik, berikutnya untuk height-nya saya ingin agar lebih lebar lagi, jadi misal 100 gitu ya. Misalnya seperti ini. Kemudian untuk margin top-nya kita kecilin jadi 10. Nah, begitu. Di sini kita akan isikan margin top-nya 20 agar nggak terlalu dekat dengan di atas ini. Bordernya kita akan gedein lagi dikit jadi 6 misal. Ini juga di 6 juga. Misalnya seperti itu. Ini saya akan mesin lagi jadi 22 ya. Nah, ini caranya menggunakan flat list. Tapi ada juga yang udah praktis. Jadi kita bisa menggunakan namanya flat grid. Itu kita mesti install lagi, tapi lebih praktis daripada ini. Jadi lebih praktis daripada flat list. Kalau menampilkan datanya itu grid seperti ini. Namanya itu React Native Super Grid. Yang ini kita bisa klik ini dulu. Untuk instalasinya kita bisa copy npm install ini. Kita close dulu Metro servernya, pastekan di sini. Jadi sama seperti tadi kita bisa buat grid tapi dia itu lebih cepat gitu ya dan responsif. Yang tadi saya jelasin itu adalah cara untuk manualnya. Jadi kita bisa menggunakan flatlist tapi isi 6 kolom. Kemudian di sini udah selesai diinstal, kita bisa jalan di sini npx react native run android lalu di enter. Setelah itu kita bisa import terlebih dahulu ya flat grid-nya.
import dulu di atas sini kayak begitu. Di sini ya, nah di sini aja. Setelah itu kita bisa gunain flat grid-nya itu di playlist-nya. Jadi kita ganti aja di sini jadi flat grid. 6 kolomnya kita hapus karena di flat grid itu udah otomatis. Kemudian ada juga satu lagi, ada item dimension kita bisa isikan di sini, misal 130 kayak begini. Kalau kita simpan hasilnya seperti ini, kita bisa hilangin dulu width-nya di sini ya. Jadi 100 saja gitu ya. Nah, kayak begini. Kemudian bisa kita gedein lagi jadi misal 100 gitu ya. Ini bisa kita jadi 100 saja kayak begini. Kemudian di bawah sini misal ada teksnya. Jadi ada teksnya, kita bisa isikan dengan item.title-nya kayak begini. Lalu di bawahnya ada description-nya. Nah, begitu. Kemudian di sini kita bisa isikan. Jadi di masing-masing view ini saya ingin agar background color-nya itu warna putih banget. Dan dia itu elevation-nya itu 2. Jadi akan muncul seperti ini. Saya akan tambahin sedikit padding vertikalnya 10 begitu. Ini width-nya kita akan hapus dulu. Nah, seperti ini hasilnya. Baik, selanjutnya adalah kita akan buat ini itu lebih ke tengah. Jadi kita akan tambahin sedikit margin di sini. Saya akan mutin sebuah view aja. Lalu kita masukkan kedua teks ini. Kayak begitu. Lalu kita bisa isikan sebuah style sini. Misal margin horizontalnya itu 20 gitu ya, atau 5 aja cukup deh. Nah, 5. Nah, sekarang kita akan buat foto ini itu lebih sedikit ya spacingnya. Jadi spacingnya kita bisa set di sini misal 0 gitu. Misalnya seperti ini. Berikutnya adalah kita akan tambahin beberapa foto, misal jadi 6 gitu ya. Jadi 6. Oke, seperti itu. Terakhir kita akan buat bottom menu bar di sini. Nah, sebelum itu saya akan tambahin sedikit margin bottom ya di bagian sini. Margin bottomnya 10 atau 5 aja. Margin topnya 5. Karena ini agak sedikit kepotong, makanya saya tambahin sedikit margin bottom di sini supaya dia itu nggak kepotong. Baik, berikutnya adalah saya akan tambahin sedikit bottom bar di sini ya. Jadi di bawah sini saya akan isikan sebuah view. Lalu di sini kita bisa isikan sebuah style. Setelah itu kita bisa isikan misal background color-nya itu warna biru ya, warna biru yang ini. Kita gunakan ini, tekan di sini. Seperti itu. Lalu kita akan isikan di sini sebuah touchable opacity. Di dalam sini kita akan isikan icon saja. Misalkan saja ada home ya. Saya akan copy aja icon yang ini dulu. Tekan di sini, lalu saya akan isikan style. Flag 1. Lalu justify kontennya itu center. Dan line itemnya itu center. Kemudian di sini kita akan isikan ini warna putih ya, ikonnya. Setelah itu di sini kita akan isikan place direction-nya itu row. Lalu di sini kita bisa duplikat beberapa, misal 4. Kemudian di sini kita bisa isikan padding vertikalnya itu misal 8, misalnya seperti ini. Kemudian kita bisa tambahin jadi 10 deh, 10. Kayak begitu. Sisanya juga kita akan samakan ya. Jadi dia itu akan kita tambahin juga padding vertikal di yang ini. Ini vertikal juga ini aja akan isikan di sini, pun juga yang di sini, jatuh pun juga yang di sini. Nah, di sini kita akan ubah dulu ini ikonnya misal home. Kemudian yang kedua itu misal image saja, yang ketiga itu misal video, yang keempat itu profile. Misal sekarang kita ada di profile atau di tempat kita di user ini di sini, misal seperti itu. Lalu di sini ada kayak indikatornya gitu ya. Jadi kita bisa buat warnanya itu lebih gelap ataupun kita bisa buat yang lain ini warna putih. Caranya itu adalah kita bisa isikan di warna putih aja. Kayak gitu. Lalu di sini bisa kita akan isikan border top width-nya itu 1. Setelah itu border top color-nya itu warna abu-abu seperti ini. Gitu. Kemudian kita bisa isikan yang warna putih-putih ini dengan warna biru yang tadi. Jadi kita akan gunakan di sini kayak begini ya, kayak begini. Nah, yang satu ini saya akan gunakan background color-nya itu warna biru atau warna cyan gitu. Cyan. Di sini kita sudah memiliki sebuah menu, ada home, ada image, lalu ada video, lalu ada profile seperti ini. Berikutnya adalah kita akan besarin sedikit ya foto profilnya ini. Jadi saya akan besarin sedikit di atas ini. Yang ini ya, kita bisa coba 60, ini 60 juga. Simpan. Baiklah, seperti itu udah pas ya. Sekarang tinggal kita ubah gambar yang ada di sini. Jadi kita bisa buka Google Chrome dulu.
Kita buka Unsplash-nya lagi. Berikutnya adalah kita akan cari nature lagi. Nature di sini ada ya. NNN nature. Ini dia. Kita bisa pilih beberapa. Misal saya pilih yang ini, buka gambar di tab baru. Kemudian saya pilih yang ini, buka gambar di tab baru. Yang ini juga kita buka-buka dulu gambar di tab baru. Oke, tinggal kita copy aja dulu linknya. Lalu saya akan pastekan di masing-masing link yang ada. Jadi link yang kedua itu kita gantikan jadi ini. Yang tadi sudah kita copy. Kayak begitu. Lalu yang ini kita copy dulu, pastekan di sini, yang ketiga, ini. Lalu yang keempat, yang ini. Keempat yang ini. Kayak begitu. Dan yang terakhir adalah, belum ya, yang kelima ini. Kelima ini. Lalu yang terakhir di sini ada yang ini. Nah, itu. Simpan. Kalau kita lihat di sini, yaitu udah berubah semuanya. Nah, kita bisa juga ubah tulisannya, misal ini hutan gitu ya, hutan, ini malam gitu ya, hutan. Lalu ini kita ganti aja dulu tulisannya. Lalu yang ini misal air gitu ya, saya ingin di sungai. Lalu yang lain juga kita bisa ganti, misal ini kita ganti jadi hutan hujan misal, ini di hutan. Ini kita bisa ganti juga lagi di Milky Way gitu misal. Galaksi Gerindra. Itu misal yang ada. Misal seperti itu. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat tampilan profile. Di sini ada handle-nya atau username-nya. Nah, lalu ada namanya, ada tanda centangnya, ada deskripsinya, lalu ada post-nya berapa, follow-nya berapa, follower-nya berapa, lalu ada follow unfollow, ada foto, video, tag, kayak gini, dan ada foto-fotonya seperti ini. Oke, sekian tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk source code-nya ada deskripsi. Jadi itu aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya.